Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas tentang soal-soal ya, namun saya akan berbagi kepada rekan-rekan dosen semua kaitannya dengan BIMTEK penyusunan proposal penelitian hibah nasional yang diadakan pada hari Senin 5 Februari 2024 di Mataram dulu, dikhususkan kepada wilayah L2 Dikti wilayah 8. Ini saya berbagi kepada teman-teman semua PPT dari Pak Dewa Gede ya, Profesor. Langsung saja. Adapun yang akan kita bahas itu dikhususkan kepada proposal penelitian dulu untuk pengabdiannya nanti di video-video selanjutnya. Di sini tips dan trik penyusunan usulan proposal hibah penelitian begitu ya. Ini topik yang dibahas di dalam PPT ini ya. Yang pertama, ketentuan umum program penelitian, peta skema penelitian berdasarkan klaster, fokus riset sampai kepada tips proposal lolos. Namun pada malam ini saya hanya akan berbagi kepada teman-teman sampai kepada poin yang kelima, yaitu state of the arts. Jadi untuk poin 6 sampai ke 10 di video selanjutnya ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum program penelitian. Nah, jadi di sini dikhususkan kepada ketua peneliti nanti bahwa syaratnya adalah dosen tetap. Tentunya di bawah Kemendikbudristek. Kemudian harus mempunyai NIDN atau NIDK, ya, bukan sebagai ASN di kementerian yang lain. Itu untuk persyaratan menjadi ketua. Kemudian untuk persyaratan anggota peneliti, ya, sama juga dosennya harus memiliki NIDN atau NIDK. Kemudian mahasiswa yang memiliki NIM gitu ya, atau NIK kalau mahasiswa. Kemudian usulan untuk hibah penelitian maupun PKM juga ada di laman bima.kemendikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu yang belum registrasi, silakan registrasi di laman ini gitu ya. Nah, ini saya kira yang penting dari ketentuan umum ini, nanti bisa dibaca oleh teman-teman poin-poin di bawahnya begitu. Ini juga bisa dibaca teman-teman semua. Kita lanjut ke peta skema penelitian. Jadi di sini ada 3 skema. Yang pertama skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Seperti pada skema-skema terdahulu sama saja gitu ya. Nah, untuk skema penelitian dasar hanya kepada TKT 3, TKT 1 sampai TKT 3. Apa itu TKT ini? Tingkat kesiapterapan teknologi ya. Jadi penelitian dasar ini berlangsung selama setahun gitu ya. Ini luaran wajibnya. Kalau mau mengambil yang skema penelitian dasar, biasanya untuk skema penelitian dasar ini adalah dosen-dosen pemula dan juga berdasarkan skor sintanya berapa. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu semua untuk mengupgrade skor sinta. Jadi segala publikasi, segala penelitian pengabdian yang dipublikasikan harus dimasukkan ke dalam laman sinta. Ya, kemudian diverifikasi oleh verifikator kampus begitu, supaya
skor Sinta daripada Bapak Ibu menambah gitu, sehingga nanti dari skor Sinta itu Bapak Ibu layak untuk di skema mana, apakah sudah bisa diterapkan ataupun sudah bisa ke pengembangan, tergantung dari skor Sinta dan juga golongan Bapak Ibu semua ya. Kita kembali, jadi di sini untuk masing-masing skema ini mempunyai luaran wajib gitu ya. Nah, publikasi di jurnal, buku yang ber-ISBN gitu ya, haki dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali lembaga maupun kampus yang menyediakan jurnal ya Mas, banyak sekali itu, apalagi untuk penerbitan buku. Bapak Ibu yang ingin dibantu untuk publikasi jurnal, baik Sinta maupun yang belum Sinta, bisa menghubungi saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku yang ber-ISBN gitu ya. Nah, kita fokuskan kepada skema penelitian dasar. Untuk kompetitif nasional ada yang namanya penelitian fundamental, kerjasama, pasca sarjana, dan penelitian dosen pemula gitu ya. Penugasannya tentang kajian kebijakan strategis. Sedangkan untuk skema penelitian terapan ya, nah ini uji coba produk yang memiliki KI ya. Nah ini silahkan nanti dibaca. Namun di video ini saya hanya akan memfokuskan kepada skema penelitian dasar saja begitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini untuk skema, kita fokuskan kepada skema penelitian dasar ya. Jadi untuk subskema fundamental tadi kan ada fundamental, ada skema fundamental, kerjasama, dan lain sebagainya yang tadi itu ya. Nah, untuk yang fundamental ya, ketua timnya itu harus minimal lektor dan memiliki skor Sinta minimal 150 ya, dan 50 untuk sosum dan seni. Kemudian untuk anggota hanya boleh minimal 1 orang dosen, minimal 1 orang dosen itu. Kemudian ya, luarannya harus artikel nasional yang sudah terakreditasi Sinta. Itu Sinta 1 sampai dengan 2 gitu ya. Kalaupun tidak jurnal nasional, bisa juga internasional, namun harus indeks bereputasi gitu ya. Kemudian untuk subskema kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, ketua timnya harus lektor dan memiliki skor Sinta 150 dan 50, pasti sama dengan yang fundamental ya, sama. Anggota minimal 2 dosen, setidaknya 1 orang dari PT dan klaster yang berbeda. Jadi harus berbeda, apakah nanti anggotanya dari klaster yang pratama ataukah yang binaan gitu. Kemudian mahasiswa minimal 1 gitu ya. Selanjutnya untuk yang pasca sarjana. Nah, untuk magister dan dokter nih teman-teman yang sedang studi lanjut baik magister maupun dokter ya. Nah, di sini ketua timnya itu harus lektor juga dan skor Sintanya sama dengan subskema yang lainnya. Kemudian anggotanya adalah dosen pembimbing pembantu jika ada, dan 1 mahasiswa magister. Jadi bisa saja nih, misalkan untuk doktornya berarti promotornya, pembimbingnya gitu ya. Tuh. Kemudian untuk doktor ya, doktor sama ya, minimal lektor, skor Sintanya juga sama ya. Nah, untuk dosen pemula, nah ini yang sering nih untuk bagi teman-teman yang masih pemula di dalam karir dosen, ini nih cocok nih dengan subskema dosen pemula, di mana ketuanya itu maksimal lektor ya, dengan AK 200 maksimal. Berarti untuk Bapak Ibu yang masih jabatan fungsionalnya asisten ahli bisa tuh mendaftar ya.
Nah, untuk klasternya bisa Madya, Pratama, dan Binaan. Jadi Binaan masih bisa dan memiliki ID Sinta. Jadi tidak mesti harus memiliki skor Sinta 150, tidak. Yang penting memiliki ID Sinta. Walaupun skor Sintanya 0, nggak apa-apa. Ini bisa teman-teman bisa mendaftar di skema dosen pemula. Anggotanya 1 sampai 2 orang dosen. Ya, maksimal 2 kali sebagai ketua. 2 kali ya. Jadi bisa mengusulkan 2 proposal nanti. Ya. Lalu apa luaran wajib dari skema ini, skema PDP ini, dosen pemula ini? Ya, nah ini artikel jurnal internasional bereputasi atau artikel jurnal internasional ini internasional biasa, atau juga jurnal nasional yang terakreditasi 1 sampai 6. Jadi ini sangat mudah ya. Boleh nanti luarannya di Sinta 6, boleh juga luarannya di Sinta 5. Jadi tidak seperti skema-skema yang lainnya harus Sinta 1, 2, 1, 4. Di sini Sinta 5 pun boleh dan Sinta 6 pun boleh kalau dosen pemula gitu ya. Lanjut. Nah, untuk subskema jalur hilirisasi ya minimal lektor. Nih ya, lektor dengan skor Sinta 150 dan 50 untuk sosum dan seninya. Ya. Silakan nanti bisa dibaca sendiri. Namun di sini yang paling banyak diminati adalah dosen pemula yang tadi ini, ya. Yang ini biasanya nih, ya ini yang banyak nih. Kecuali memang yang Bapak Ibu yang sudah senior pasti memiliki atau ingin mendaftar di skema penelitian yang lain, ya. Nah, kita lihat bahwa ini berdasarkan klaster perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu yang klaster perguruan tingginya masih binaan, Pratama, Madya Utama maupun Mandiri, ada skema-skema tertentu yang memang harus yang bisa diikuti. Misalkan untuk kita fokuskan kepada skema penelitian dasar, ya. Kalau penelitian fundamental itu memang bisa untuk klaster binaan. Binaan bisa, Pratama maupun sampai Mandiri bisa saja, bisa mendaftar. Ya, untuk yang reguler tetapi untuk yang konsorsium itu yang binaan nggak boleh, nggak bisa daftar. Bukan hanya nggak boleh, tapi memang nggak bisa daftar. Itu. Nah, untuk penelitian kerjasama untuk dalam negeri bisa tuh yang binaan, karena klasterisasi perguruan tinggi yang paling bawah adalah binaan. Kemudian naik ke Pratama, naik lagi ke Madya, lebih tinggi lagi Utama sampai kepada yang paling tinggi adalah Mandiri. Nah, kalau penelitian kerjasama untuk jalur luar negeri, yang binaan tidak bisa, ya tidak bisa. Tuh, kalau mulai dari Pratama bisa, Pratama, Madya, Utama, Mandiri bisa mendaftar di penelitian kerjasama untuk jalur luar negeri. Nah, kemudian untuk skema penelitian dosen pemula, jadi yang binaan bisa tuh. Nah, binaan bisa, yang klasterisasi perguruan tingginya Pratama juga bisa, Madya bisa. Nah, untuk yang Utama dan Mandiri ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini untuk dosen pemula ini tergolong sangat rendah. Ya. Maksud saya untuk klasterisasi Utama dan Mandiri ini kan sudah benar-benar kampus yang memang grade-nya sudah tinggi, sehingga tidak layak lagi untuk mengambil skema penelitian dosen pemula gitu, ya. Nah, begitu juga dengan penelitian pasca sarjana. Nah, untuk tesis magister, ya, klasterisasinya dimulai dari Madya yang boleh daftar, Madya sampai Mandiri. Yang binaan dengan pertama itu tidak bisa daftar, ya. Begitu juga dengan yang disertasi doktor. Madya, dari Madya sampai Mandiri. Magister menuju doktor sarjana unggul juga sama, dari Madya sampai kepada Mandiri. Gitu ya. Sampai seterusnya, ini bisa dibaca Bapak Ibu semua. Nah, untuk fokus riset, ya,
Untuk fokus riset nanti akan saya berbagi di video selanjutnya. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, semangat, silakan susun proposal penelitian Bapak Ibu yang katanya insya Allah pembukaan untuk hibah penelitian yaitu pada bulan Maret 2024. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.